Bye. Welcome to Great Pods, podcastnya Great Borneo. Hai. Oke, kembali lagi teman-teman di Great Pods. Ini episode berapa ya? Gue pengen jadi narasumber aja boleh nggak? Lo aja yang Nggak bisa. jadi narasumber bareng dua orang. Jadi lo aja yang nanya-nanya. Oke. Hari ini rame banget. Hari ini kita berempat, biasanya bertiga. Apa ya? Apa ini? Kita dalam posisi apa sih sekarang nih? Kita dalam posisi menghadapi pandemi, tapi pengen nyari sesuatu kegiatan yang masih bisa kita share ke teman-teman gitu. Terus buat Great Pods gitu ya? Iya. Kayak iseng-iseng aja gitu ya? Iseng-iseng aja. Oke, teman-teman, jadi di episode kali ini kita sudah kedatangan Mas Imam dan Mbak Anita. Kita... Saya hai. Oh, iya. Aku mau langsung gaya di belakang aja, Mam. Tadi serius amat, aku bingung harus ngapain. Oke, jadi kalau dilihat di sini ada sekdiv, ada HR, ada marketing gitu kan. Terus kalau tanya jurusannya ada jurusan hukum, Teknik kimia. Saya jurusan kantin, ekskulnya di teknik Oh, telekomunikasi. jadi ekskulnya yang itu ya, telekomunikasi. Saya Menarik. di kantin kok. Kenapa lu nanya soal kuliah? karena jurusannya apa, kuliahnya apa, jurusannya apa, terus kerjanya apa gitu. Kalau kemarin kita udah sempat ngomong ini sama Pak Didik ya. Iya, di episode pertama. Di Boleh cek episode yang di pertama. link di atas sini. Ya, di sini. Nah sekarang kita mau Nyusahin yang juga edit. nih apa sih kemarin judulnya tuh sama Pak Didik, lupa gue. Pokoknya mah Dinamika dalam bekerja. ya dinamika dalam bekerja, yaitu jurusannya beda, terus penempatan kerjanya juga beda sekarang dari sisi Karyawannya. kroco. Dari level terbawah. Iya, kalau kemarin Gua dari level doang. teratas, sekarang terbawah. Gua doang level Oh dia doang ya. Oh iya. Bener. Sorry udah duluan. Sorry. Maaf Cheers. nih, maaf. Terus Jadi kenalin dulu dua orang yang kita ajak ngobrol hari ini tuh siapa aja. oh iya. Dari Mbak Anita dulu. Kenapa nggak Mas Imam dulu? Langsung aja nih. Silahkan dulu. Absen loh, absen. Apa ya kenalannya? Anita, namanya Anita, nama aku Anita. Aku sekarang di Human Capital unitnya. Judulnya sih Officer Innovator, keren ya. Tapi sebenarnya di HC gitu. Itu ngurusin orang. ngurusin orang. Tadi teknik kimia. Iya itu. Teknik Mau kimia. diramu Mau abis dia ini. lagi orang. Kalau ngelawan bisa diracun. Diracun. Karena jangan macam-macam selama ini sambat ntar diracun. Siap-siap. Jangan longkol lah. Aku HC yang baik hati. Ya, HR lah ya. Apa? Ada HC baik hati. Oke, Anda hati-hati. Tolong disensor yang tadi. Perkenalkan, nama Imam Mutakin, terus kampus ya, kuliah dulu di Telkom jurusan teknik telekomunikasi, tapi ya tadi seringnya dulu kebanyakan di kantin, di organisasi. Jadi aku tuh kayak yang memaksimalkan presensi, pokoknya kalau misalnya harus 75% ya pokoknya harus ya, Itu harus bukan keluar. memaksimalkan, itu minimal. Ya pokoknya Lu memanfaatkan berapa minimal jatah keluar doang. tuh harus keluar. Nah jadi gua jarang di kelas, kebanyakan di kantin gitu. Itu hal yang bagus. Seperti Itu itu. hal yang bagus Iya. untuk dicontoh atau gimana? Gimana nih? Tergantung pilihan aja itu, Mak. Terus sekarang kerjanya di unit. Kerjanya di marketing. Oh, nyambung. Kan lu sering di kantin. Oh iya. Liatin orang Saya dagang. jualan ya kan. Oh, pantas gitu. Oke. Jadi kenapa kita mau ngangkat tema ini, sebenarnya banyak orang, mungkin bagi teman-teman yang kuliah ngerasa gue nanti beres kuliah tuh kerja apa ya. Bahkan banyak orang, ya kita aja di sini contohnya, dulu 4 tahun 5 tahun belajarnya apa gitu, tapi ujung-ujungnya kita kerjaan sekarang bahkan nggak nyentil sama sekali apa yang kita pelajarin. Nggak ada, bahkan udah lupa. Oh, gue enggak sih. Oh iya. Gua nggak pernah inget sih. Beda lagi. Boleh dong kita dari Anita nih kan
jurusannya beda, terus kuliah juga beda gitu. Maksudnya kenapa sih? Apa emang dulu pas kuliah kayak ya kuliah aja gitu, terus kerja kayak ya udahlah di mana aja yang penting dapat atau gimana? Curhat lah. Enggak sih. Aku sih suka sharing ini sebenarnya ke teman-teman yang masih SMA, SMK atau anak-anak kampus, bahwa memang kalau aku dulu tuh kuliahnya soalnya S1 Tekim di ITS, terus aku dapat beasiswa bahkan beasiswa negara buat S2 di Manchester, itu juga Advanced Chemical Engineering. Jadi emang Jurusan sepak bola atau apa? MU. Bareng-bareng. Sorry saya anak City. Kuliah bareng Rooney. Nggak, cuma maksud aku kuliah aku tuh sebenarnya waktu tuh udah spesifik dan menjurus, bahkan tuh cita-cita aku dari kecil banget emang pingin masuknya ke energi. Jadi S1-nya tuh mau TA, mau apa, Gua pabrik. Pas kecil nggak ada kepikiran cita-cita energi ya. Cita-cita dokter, Iya, polisi. pilot. Pengetahuannya belum nyampe. Sebatas polisi, tentara masih. Dokter kayak gitu-gitu Maaf, bang. anak kota minyak ini. Iya, iya. Dari tahunnya begitu ya, malah nggak kelihatan dokter-dokter bagus tuh malah nggak kelihatan di sini, kagak. Iya, Ya udah intinya udah rasanya on track banget sama cita-cita dari kecil, tapi ternyata ya tahu sendiri lah gimana berapa tahun terakhir ya. Sempet juga kerja di oil and gas, nggak langsung oil and gas sih. OJT sempat oil and gas, kemudian pas sempat kerja juga pas lulus S2 lebih ke bisnis macem-macem, tapi bisa ke sektor oil and gasnya gitu ya. Tapi ternyata aku tidak melihat ujungnya kemana nih sebenarnya. Kayak ternyata begitu udah kerja tuh, wah kayaknya nih ternyata bukan aku gitu. Jadi barulah mulai melirik-lirik yang kayaknya bakalan sustain nih apa nih, digital, ICT, Telkom, kayak masuk Telkom. Lumayan awal-awal di DDS, digital service. Sekarang HC gitu jadi ceritanya. Tapi aku selalu berbelok putar ya, putar iya. belok nih. Cuma aku selalu cerita sih sama teman-teman SMA, SMK, anak-anak kampus gitu, bahwa kalau kita kuliah itu selalu ada ilmu yang bakal kepake terus pada waktu kerja nanti, apapun bidangnya. Ilmunya bukan ilmu, kalau Mas Imam tadi mungkin rajin bersosialisasi di kantin gitu ya. Ilmu kantin. Rajin bersosialisasi. Tidak usah dibungkus-bungkus lagi. Rajin bersosialisasi. Saya ngantuk. Iya. Kantin. Cuma ini sih, kalau aku tuh malah lebih melihat kayak kita misalkan di Tekim, kita selalu belajar gimana caranya problem solving. Kalau ada task, kita pikirin outputnya pingin apa, inputnya kita punya apa aja, prosesnya kita harus bikin apa. Ternyata tuh di semua kerjaan tuh ada. Orang finance juga kan ada tuh neraca keuangan misalkan, atau orang HC juga pinginnya karyawan tuh gimana sih? Oh, kita sekarang karyawan kondisinya apa? Effort apa yang bisa kita kasih? Kita mikirin prosesnya. Kemudian, ya gitulah cara-cara kayak gitu yang sebenarnya nggak bisa dipelajari cuma teoritis, tapi 4 tahun, 5 tahun kuliah itu jadi harapannya kalau kita benar-benar dalamin jadi pola pikir yang udah biasa aja gitu. Dan semoga pas kerja apapun bidangnya. Kecuali kita kuliahnya profesi ya. Kayak profesi misalkan dokter. Tapi Anda kuliah pengacara atau gimana? Ya itu kan berarti sekarang poinnya adalah kuliah apapun di dunia kerja itu sebenarnya berguna gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau Mas Imam, Saya tadi kepanjangan lupa pertanyaannya. Kalau ini ditambahin aja. Kalau ditanya apa ya tentang korelasi ya mungkin. Kalau ditanya korelasi kuliah sama kerja, sebelumnya juga aku sebenarnya apa ya? Nggak tahu tersesat pas kerja kayak yang tadi diomongin ya, baru tadi diomongin. Nggak tahu tersesat tuh pas kerja, nggak tahu pas kuliah sebenarnya kita tersesat tuh. Soalnya pas dulu gua kuliah tuh kenapa masuk ke teknik, karena menghindari doktrin atau keinginan ambisi orang tua pengen jadi dokter gitu. Sedangkan biologi gue sangat jelek pas SMA. Nah jadi gue ngelihat biologi gue jelek, fisika gue lumayan lah. Nah mending ke teknik. Ini nggak tahu teknik sama aja semuanya, pokoknya teknik tuh ya ilmu fisika, ilmu pasti dan lain-lain. Biologi juga ilmu pasti sih, cuma kayaknya lebih hafalan kalau dulu ya. Nggak, jarang pakai logiknya. Pas kuliahnya gitu. Terus kalau ditanya korelasi, sepakat sih tadi sama Anita. Kalau gua sebenarnya orangnya nggak spesialis ya, generalis. Jadi kalau ditanya spesifik ilmunya, gue juga lupa sekarang apa. Tapi banyak sih yang dimanfaatkan. Misalnya kayak critical thinking, scientific thinking, terus tuh cara merunut masalah itu kerasa banget. Jadi gua tuh pertama ngeh tuh pas dulu ada FGD pas masuk ke Telkom. Nah gua tuh semeja bareng anak-anak manajemen. Nah
kebetulan gue ditunjuk jadi apa moderator. Jadi gue tugasnya cuma lu ngomong bagian lu dan terakhir gue nyimpulin. Nah tapi kebanyakan tuh misalnya yang backgroundnya manajemen tuh lebih deskriptif gitu, dia menjelaskan suatu masalah tuh deskriptif panjang. Kalau anak teknik ini padahal ini cuma satu kotak diagram alir beres gitu. Nah gue tuh kerasa di situ gitu. Oh kuliah tuh gue manfaatnya ini gitu. Salah satunya cara runut masalah. Biasa kita bikin diagram alir gitu. Nah tugas gue waktu FGD itu ya cuma ngerangkum mereka, dibikin gambar diagram yang lebih mudah dipahami. Jadi kalau korelasi ya tadi sepakat ada yang dimanfaatkan, salah satunya itu pola pikir sih. Kampus tuh pembentukan pola pikir. Kayak gue Ilmu kantin ya. sama itu. gue sebenarnya setuju sama apa ya, bukan setuju bolosnya ya, tapi maksudnya main itu juga salah satu cara untuk belajar tapi nggak di kelas gitu. Semakin kita banyak ngobrol sama orang, bersosialisasi tadi, pandai bersosialisasi itu salah satu cara kita belajar. Bahkan mungkin di kampus gue juga dulu ya masuk aja, tapi nongkrong juga ada gitu. Tapi dari tongkrongan itu tuh ngobrol gimana kita bersosialisasi, itu jadi ngebantu kita untuk membentuk pola pikir gitu. Yang perlu dicatat kan yang penting sebenarnya kita bertanggung jawab ya, karena dulu kan masih mayoritas, nggak tahu mungkin Anita kan dari negara, kalau kita sponsornya orang tua. Nah, jadi kita tetap bertanggung jawab masalah nilai, masalah kelulusan itu tetap tanggung jawab. Tapi caranya gimana biar kita yang ngatur gitu. Benar-benar. Dan yang penting ketika sekarang udah dunia kerja ya kita balik lagi ke purpose kita masing-masing. Kalau misalkan lu dibayarin kuliah orang tua, ya sekarang kerja gimana caranya apa yang lu kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain, utamanya orang tua misalkan gitu kan ya. Kayak gue cari kerja, mungkin ada anak-anak dengan beasiswa yang sama milih untuk apply kerja keluar gitu ya. Kalau gue dulu janjinya memang pengen kerja BUMN, walaupun gue sebut BUMN yang berbeda ya. Nah, yang penting BUMN. Tapi pada akhirnya ini kayak Pasti PT Pos. jadi mau ngomongnya. jadi intinya kalau kita berhutang sama orang tua ya kan, gimana caranya payback orang tua. Kalau Anita paybacknya ke negara dengan masuk BUMN gitu Iya, ya. orang tua juga Roman S1-nya tetap orang tua. Tapi ada yang aku selalu pengen ngomong, orang itu nggak cuma di Telkom sih sebenarnya, kerjaan nggak sesuai sama jurusan. Lu bayangin presiden nggak pernah ada gitu sekolah presiden, tapi kayak Jokowi apapun kuliahnya bisa jadi presiden. Jokowi pengusaha bahkan. Pengusaha. Ya kuliahnya apa? Kehutanan. Nah sekarang bisa jadi presiden kan, kayak itu tuh nggak tahu ya, sebenarnya udah bukan hal tabu lagi kali ya belakangan ini, bahwa apapun lu punya kuliahnya apa, profesi atau kerja lu suatu hari pasti akan yakin beda. pas kerja sih, pas kuliah aja belum tentu yakin kan ini benar nggak sih? Iya. Dulu kan masih bener. pencarian informasi masih minim. Apalagi pas apply kuliah juga pilihnya jurusan apa, dapetnya jurusan Gua apa gitu kan. Cuma escape aja, yang penting nggak kedokteran gitu. Tapi kalian termasuk yang dipilih sama orang tua nggak sih, kayak jurusan ini aja gitu? Kan kalau lu iya kan, tapi lu Iya, escape kan. iya. Kalau lu gimana berdua? Gue enggak sih, orang tua gue kayak modelnya ini aja sih, lu mau Gue ngapain. 3 pilihan. Pilihan pertama sama kedua itu pilihan gue. Yang lolos pilihan ketiga. Bener persis. Gue udah ingin, gue pengen yang ini, gue pengen yang ini. Udah, niat gue di situ. Yang lolos pilihan orang tua. Itu soalnya orang tua lu doanya lebih banyak daripada lu. Abis kuliah udah langsung belas. Belas apa? Karir lu. Ajar ya gitu lah. Cuman memang ya yang kayak tadi kita nggak bisa bilang juga kalau salah jurusan kali. Cuman perspektifnya mungkin harus dibawa kayak lebih luas lagi. Kuliah tuh nggak melulu soal hanya menyelesaikan tanggung jawab, itu juga iya. Cuman mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh Mas Imam tadi apa, organisasi ya, itu ngebantu banget nggak Mas sekarang gitu? Kalau ngebantu ya pasti, menurut gue sih ngebantu banget ya. Jadi dulu tuh gue selain di kantin tuh di sekre, jadi kantin sekre gitu, main PS tidur apa. Di luar jam kuliah, Adek-adek tolong ini dipilah mana informasi yang bisa Ini bermanfaat. salah satu cara bersosialisasi. Oh iya. Tadi loh, kelas tuh bukan cuma di ruangan yang ada dosen doang, kantin itu kelas kita. Benar. Iya. Pada waktu dan tempat yang tepat. Ya jadi itu sih ngebantu banget, apalagi itu lebih praktikal ya, ilmu sosialisasi, ilmu sosial tuh cara ngomong tuh bisa langsung dipraktekkan, kita belajar bisa langsung praktek. Beda sama misalnya lu belajar algoritma linear,
keluar kelas tuh lu belum tentu paham ini implementasinya apa gitu. Ya, kalau bantu banget. Tapi pengen tahu dong gitu, maksudnya pertama kali nih kayak Anita gitu kan dari yang tadinya oil and gas banget tiba-tiba masuk ke Telkom ke DDS, terus Mas Imam juga teknik telekomunikasi dulu pertama sempat di War Room ya di Kaltara ya. Pertama OJT di Telkomsel internal audit, terus dulu masih ada PKWT di sini dulu infra. Infra cuma 3 bulan langsung ke sana. Marketing juga HSCS, terus pindah ke War Room baru ke sini. Oh, nah itu tuh kalian ada semacam kayak denial atau struggle-nya nggak sih kayak, aduh ini bukan gue banget gitu, tapi gimana gitu, tapi gue di sini gitu. Di sisi lain ada kebutuhan yang harus terpenuhi dengan pekerjaan. Ada cicilan, bro. Tapi passion gak sesuai gitu. Apaan di kerjaan gitu. Ada struggle kayak gitu nggak? Kalau gua apa ya, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kali ya. Kalau soalnya masih dulu gua dari SD kali udah jualan, jadi emang pas wawancara tuh ditanya, nah gua inget yang pas wawancara gua masuk Telkom. Di kantin mulu. pas masuk Telkom Yang di kantin yang jualan sebenarnya, makanya jadi kantin. ada 2 ruangan gitu wawancara dulu. Nah pas biasa kita kalau ada anak yang duluan pas keluar kita tanya-tanya dulu dong, ini gimana di dalam? Oh aman. Bahasa Indonesia, kebetulan bahasa gua dulu nggak terlalu fasih lah. Pas masuk gua salah satunya ditanya, please explain about marketing. Gue tuh English, of course. Gua tuh memang jadi dari awal ditanya, lu minatnya kemana? Ke marketing gua bilang. Tapi kalau ditanya teori-teori marketing, maaf Pak, saya kuliahnya di teknik gitu. Jadi gua ngeblank gitu. Ya pas wawancara user itu, udah siapa terbalik, kebetulan orang Sunda waktu itu yang nanya. Ya kalau pas itu yang ditanya nggak nyambung gitu. Gua nggak tahu teorinya apa ini marketing. Terus apa? Pertanyaan apa tadi? Suka begitu ya. Nggak adaptasi nih dari yang tadinya orang teknik telekomunikasi iya. terus ke internal audit itu kayak ada denial atau struggle-nya nggak sih gitu? Ya tadi kebetulan gua nggak ada. Mungkin kalau gua ke IOC mungkin nanti ada perspektif berbeda ya. Tapi sejauh ini gua marketing terus War Room juga terkait Infra data belum ya. sama sekali. Tadi udah di awal. Infra udah cuma 3 bulan tuh. OJT doang. OJT doang, OJT kan beda ya. Iya. Jadi pengen ke IOC habis ini ya. Enggak sih. Diam-diam di Ya tapi silahkan saja. Enggak sih, tapi silakan aja gitu ya. Iya. Soalnya kalau gue ya misalnya kerja ini hubungan, kalau hubungan tuh menurut gue jangan disandarkan pada perasaan ya, tapi lebih ke kesepakatan gitu. Kita udah punya kontrak di sini, kita udah sepakat, udah ijab kabul, ya udah jalanin gitu. Kalau masalah pro cons perasaan tuh harusnya beres di belakang gitu. Gua sebelum tanda tangan Telkom, Iya benar. gua gimana nih nanti, tapi setelah ijab kabul mah ya udah senderin ke situ gitu lebih. Ijab kabul maksudnya tanda tangan ya guys ya, bukan nikah, bukan. Bahasanya emang tinggi nih. Kalau lu sendiri nih gimana? Ada struggle nggak? Apalagi dari oil and gas ngurusin minyak tuh mungkin. Sekarang ngurusin orang-orang nih. Sebenarnya dulu aku oil and gas juga ibaratnya belum terlalu banyak experience ya. Emang kebanyakan dari sisi kuliah aja. Terus masuk ke Telkom, pindahnya ke digital. Itu dalam kondisi emang aware, mulai ada passion di sana. Jadi Mulai sadar ya. iya, jadi walaupun struggle dikit-dikit aja kayak karena semua orang fasih banget dah ngomongin big data, IoT, cloud Padahal gitu. belum tentu benar juga. Tahu juga sih, Karena lu nggak tahu jadi keren. Iya, fasih banget ngomong begitu. Dari yang dulunya ilmunya tekim itu ya buku-buku tahun 90-an kita masih pakai sampai sekarang. 80-an bahkan. Itu kimianya aja. Itu suka bukan sih? Iya benar. Wih, pinter banget. Ternyata IPA. Kita doang yang Ya udah sih, emang nggak tahu. Terus ya agak apalagi beda ya yang dari dulunya mikirin sesuatu yang bisa dibayangin pabrik gitu ya. Misalkan kilang gitu ya. Terus mulai mikirin sesuatu yang abstrak nih, data. Ada di mana sih data itu? Waktu itu masih bingung gitu. Ternyata sekarang malah di HC yang notabene orang itu Orang lebih abstrak gitu. itu lebih abstrak lagi, kayak karakternya beda-beda. Pagi ini lo modelnya pengennya apa, sore bisa ganti lagi kan. Kayak sulit banget menemukan yang bener gimana, itu sulit banget. Tapi apa ya, gue tuh cukup percaya bahwa
ketika ada sesuatu yang di luar kontrol kita terjadi sama kita, itu tuh artinya Allah udah punya rencana lah. Pasti ini udah ada manfaatnya yang terbaik buat kamu apa. Jadi at some point aku ngelihat sekarang aku di HC, aku kayak cocok logi gitu. Oh ada aja kok titik temunya, kayak misalnya aku tuh suka sih dari awal misalkan sesuatu yang challenging buat dipelajarin. Aku tuh pada dasarnya daripada suka teknik kimia, sebenarnya lebih ke suka belajarnya kayaknya ya. Jadi mempelajari orang, walaupun udah setahun belum dapat ilmunya harus gimana di HC, tapi masih menjadi tantangan yang menarik. Kemudian aku suka sharing, dan di HC ada opportunity buat itulah ya, buat dari culture, dari sisi inovasi, ngomong sama eksternal juga. Ya gitu sih. Dan dulu juga waktu kuliah lumayan aktif ya, organisasi mulai dari OSIS ikut, himpunan jurusan ikut, BEM ikut, PPI juga sempat jadi Kadifkominfo. Pokoknya masih BPUPKI enggak? Kemerdekaan rancang. Maaf. Aduh. Kirain gara-gara ini tadi belakangnya upacara. PPI, BPUPKI. Ya gitu sih, artinya at some point pasti ada aja kan ya, kayak 1-2 hal yang ternyata kita punya kok ilmunya. Kayak tadi Mas Imam sekarang di marketing, ternyata dulu karena emang suka aja gitu ke kantin, jadi nggak kerasa, walaupun beda nggak kerasa ini sih, nggak kerasa struggle-nya pada satu titik. Justru gua kalau masuk ke unit yang teknik banget mungkin nanti bisa jadi denial gitu. Iya. Yang selera sama kuliah mungkin bisa jadi. Kalau menurut gue lu nggak bakal denial. Orang-orang yang ngedenial langsung keluar. Bisa ada jadi sih, imam bisa males jadi. tuh gitu ya. Lebih ke situ. Iya sih Mas. Iya, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu lah. Tapi gue sama yang tadi Bang Imam, gue bahkan kalau dipindahin sekarang dikembaliin lagi ke legal sesuai basic background, gue nggak bisa karena gue bukan tipe orang yang pekerja yang apalagi, maksudnya kalau di sini kan kebanyakan ngerjain kontrak bukan case. Gue kalau ngerjain kontrak harus teliti kayak gitu, gue nggak bisa gitu, nggak ya bisa mungkin cuman nggak bisa 100%, pasti ada part-part yang terlewat gitu. Gue lebih ke kurang ini ya, kurang teliti ya. Iya, lebih ke kayak ke case itu gue masih bisa, karena gue masih bisa ngobrol lah, kayak masih bisa riset gitu. Tapi kalau terkait kontrak gue malah agak sedikit lemah di situ, dan makanya kalau bahkan ada teman gue dari awal masuk sini di bagian marketing, masuk jadi AM, sekarang ngurusin Instagram, enggak ada sama sekali. Siapa ya itu ya? Kayak kenal gitu. Ada teman gue di Bojong Soang. Tapi ya cerita dikit sih, dulu kan dulu di marketing tuh maksudnya masih ngurusin legal juga sebenarnya dulu kan, karena aku hukum kan. Masih berkaitan terus masuk ke HC. Iya, baru mau ngomong kok tadi HC-nya nggak disebut ya. Orang HC juga nih. Kalau HC juga itu benar-benar suatu ilmu yang baru gitu ya, selain selain ilmu mengenai orang gitu ya, itu juga ilmu mengenai tutup mulut. Pergosipan. Ya. Sama satu lagi ilmu kesabaran sih, kalau gue yang belajar banget tuh ilmu kesabaran sih. Ini tuh harus rapat gitu. Terus kemudian berlanjut lagi jadi AM itu denialnya luar biasa sih. Entah kenapa ya, kayak udah berusaha nih kayak gue bisa gitu, kayak datang ke pelanggan apa, tapi kayak gue nggak bisa. Pas deket pelanggan gue nggak bisa. tapi maksudnya kalau ini jadinya dua perspektif ya. Kalau kalian kan maksudnya kayak ya udah kalian struggle, kalian belajar gitu. Aku juga struggle, aku juga belajar, tapi kayak entah kenapa kayak at the end tuh kayak nggak bisa gitu. Kayak aduh nggak bisa deh, udah gitu mah kalau performance AM ya gue paling bawah, udahlah pokoknya nama gue kok bisa dihapus aja gitu kan. Terus kayak sekarang pindah lagi jadi Lo sengaja ya biar pindah ya. Tapi kan dari itu lu bisa belajar juga bisnis yang lain gitu. Maksudnya ya kita perspektif yang dibawa adalah ketika kita ditempatkan di satu unit mungkin atau di satu lokasi, ya kita diminta untuk belajar itu juga. Bisa jadi dari sisi perusahaan kita diminta ke situ. Memang karena kebutuhan perusahaan itu sendiri, kebutuhan orang lah, kebutuhan bisnis lah. Di sisi lain kan mungkin perusahaan juga perlu mencetak leader. Maksudnya di kemudian hari leader yang dibentuk itu bukan cuma yang bisa paham satu sisi aja, tapi bisa paham yang lain kan. Betul. Nah mungkin ya itu kenapa kita mungkin ada juga perusahaan yang mungkin yaudah di situ aja sampai puluhan tahun, tapi ada juga perusahaan yang nge-challenge kita lah. Iya. Gue sepakat sih, jadi mungkin tiap orang tuh nantinya akan ada kecenderungan ya, tapi mungkin kebijakan khususnya di Telkom kita tuh ada orang yang tanda kutip digilir tuh memang buat ngasih perspektif aja ya. Nanti dia nyobain, nanti dia ketemu juga mungkin di level entah band 4, band 3 tuh udah mulai udah tahu fokus harusnya ya. Ya biasanya mungkin di level 3-4 mungkin ya baru ini ya jurnalis
spesialis lah dulu bahasanya kan. Iya. Kita diminta untuk di generalis gitu, bisa tahu banyak hal. Jadi makin seru aja sih. Ya gue 3 tahun udah tiga tempat, tiga sub unit. Satu lah. tempat Mas, Balikpapan. Iya. Masih ada detail-detail STO yang nanti. Aduh, serem banget. Tapi itu tuh ibarat kayak gini gak sih, kalau mungkin zaman dulu orang baru masuk baru masuk perusahaan, kadang pas waktu OJT atau KDMP masih percobaan gitu diputar ya. Tapi kan jaraknya kayak cuma sebulan. Lu bayangin aja itu sama aja sih sebenarnya, cuma lu setahun gitu. Tapi paling nggak perspektif lu agak gedean, habis itu lu cocok dan Sama kira-kira lebih punya di dianggap mana. orang sih pas setelah OJT itu. Kalau OJT itu apa kayu mati ya? Nah, iya, banyak yang OJT itu ini kayaknya belum kompeten atau masih ada yang ini informasi ini masih agak rahasia, mungkin orang ini belum tentu jadi Belum tentu di pegawai, sini. belum iya. Jadi kadang mungkin hanya diberikan tugas-tugas yang belum terlalu masuk banget gitu ya. Iya. ke unit itu. OJT tuh tempat hahihi nggak sih? Kalau senior dulu ya bilang kayak udah lo nikmatin aja masa OJT lo gitu. Ntar kalau udah kerja nggak bisa nih kayak gini lagi. Lah gua pas baru masuk nih lulus Telkom, gua nanya yang senior yang duluan masuk, OJT ngapain aja? Nyupirin ibu-ibu kan yang antar makan. Iya, gue langsung belajar mobil. Jadi pas kuliah gue nggak bisa mobil, langsung belajar mobil. Ini pasti bermanfaat ilmu. Bener loh, belajar tenis, belajar golf tuh kadang-kadang buat kayak gitu loh orang-orangnya nggak sih? Gue tuh nggak butuh bisa nyetir, tapi gara-gara masuk Telkom dengar cerita nih nyetirin ibu-ibu makan siang sarapan, gue langsung nyari ilmu. Menambah. Tapi ada, berarti bermanfaat kan ilmu Ini ini. jadi ngomongin OJT gitu. Karena memang ya kalau di tempat kita kan banyak step-stepnya sampai akhirnya jadi karyawan tetap kan. Di step-step itu aja kita udah digilir meskipun waktunya nggak lama. Tapi itu lumayan membantu membangun perspektif yang tadi sampai kita siap jadi seorang karyawan tetap di sini gitu. Nggak ada yang salah juga sih dengan keinginan pengen jadi spesialis sebenarnya ya. Kalau kita kan dicoba untuk dilatih untuk generalis, nggak ada yang salah ketika misalkan teman-teman ada yang pengen jadi spesialis. Aku sih saranin bener-bener yang misalkan dia ambil kuliahnya profesi. Kalau kita tuh kan lebih ke keilmuan ya, teknik telco, teknik kimia, tadi balik lagi. Hukum. Itu teknik hukum. Menghukum tapi ada teknik. Bener. Ya itu kalau kita belajarnya keilmuan, tadi balik lagi ke yang awal kita obrolin, kita coba tangkap pola pikirnya kita, itu yang dipelajarin selama kuliah gitu, bisa terapin nanti waktu kerja. Iya. Jadi menarik. Tapi balik lagi kompetensi yang tadi kalau bicara generalis spesialis, berarti ya kita harus membangun kompetensi kita itu dengan perusahaan membantu kita gitu, menempatkan kita di sini. Tapi di sisi lain kompetensi kita sebagai karyawan itu tetap tanggung jawab kita pribadi dong. Iya, setuju. Ya. Lu mesti tetap punya, sebenarnya apa sih yang lu kira-kira tertarik, passion lu sebenarnya di mana tuh tetap harusnya tetap punya ya masing-masing, dan dimanapun lu sempet diputar dulu nih tempat lain, kalau bisa lu tetap keep sama passion lu, tetap cari ilmu juga di bidang itu. Jadi once nanti kamu di level yang lebih tinggi, diharapkan udah mau spesifik, kamu bisa show off bahwa aku tuh passion banget di sini gitu, dan perusahaan akan mulai lihat. Bisa nanti pas fit proper test tuh kita mau naik manajer gitu, itu bakal kelihatan sebenarnya orang nih lebih. Ini tips dari HC kalau misalnya mau naik band kayaknya ya. Iya, masih jauh sih. tapi ya gue setuju. Gue pernah bilang ke Dike gini, videographer, audioman segala macam lah pokoknya. Kalau kita tuh makin lama kita harus punya minimal satu aja yang orang tuh mengingat kita ini gitu. Gue bilang gue ingat Lena tuh apa? MC gitu. Sesimpel itu gitu. Tapi ketika ada mungkin kesempatan di lain waktu di beberapa tahun ke depan, MC-nya ini bisa kepake, gue cuma ingat Lena gitu. Nita. Ya di saat kayak nyari MC, kayak Lena gitu. Gue Nita gitu. Oh dia kuat banget di inovasi gitu. Beberapa tahun kemudian mungkin kita ada buka unit digital, dirimu udah mau masuk band 3. Ya gue ingatnya Anita ya, gitu. Anita. Jadi Aminin boleh nggak gue? Amin. Boleh kayak misalnya nanti regional 6 bikin gedung baru mau ada kantin gitu kan. Oh siap, gue persiapan MPP gue langsung.
jadi gitu ketika benar kata Anita, kita harus punya salah satu apa ya, kayak karakter kita gitu. Dan Personal brandingnya apa personal sih? brandingnya apa Personal gitu. branding. Memang kita dibentuk generalis, tapi di sisi lain kita juga harus bentuk satu apa yang kita, oh gue kenal ini tuh karena ini gitu. Jadi itu bisa membantu kita. Jadi meskipun kita bisa banyak hal, tapi minimal ada satu yang mengerucut gitu. Bisa terkait sama background kuliah tadi, bisa juga enggak mungkin. Karena di perjalanan kuliah malah tertarik yang lain. Kantin. Oke, kita bahas. Gimana Mas Imam menurut Mas Imam? Pernyataan Dapi. Sepakat. Sepakat ya? Tapi makin kesini makin senang dengan dunia marketing nggak Mas Imam? Gua kayak yang tadi dari awal gue cerita, gue dari SD tuh udah jualan. Jadi pas dikit cerita ya, SD tuh gue pernah jualan ini kayak Tamiya yang dari kertas, lu tau gak sih? Hah, Tamiya dari kertas Yang nggak? oh iya, tahu mobil-mobilan. gua. Nah itu dulu Di apa? anak-anak kelas 2 SD tuh belum tahu itu cara buatnya. Nah itu gue jual. Tahu. Terus gue jual yang gitu. cetrekan listrik, tahu nggak? Yang dari korek, dari korek, yang benar. buat jailin. Jadi koreknya harga 1.500, gue jual 2.000 itu buat jailin orang. Kan diginiin tuh langsung. Oh ini anak kota, lu nggak tahu yang gituan. Betul nggak? Ini mah masalah anak cowok aja lu. Iya. Tengil kali. Jadi buat nyetrum orang Iya, gitu. buat nyetok. Nggak tahu aku. Ini kita yang kekampungan atau ke perkotaan? Kalau skill setnya pasti nambah sih ya, tapi mungkin lebih ke kalau dulu gua ngelihat marketing tuh lebih ke sisi tradisional. Nah sekarang mungkin ada beberapa perspektif yang digital kayak lu apa sih perbedaan perusahaan konvensional dibanding startup misal. Misalnya kalau gua dapat cerita dari teman, kalau konvensional tuh lu ketika mau naikin profit, cost lu juga naiknya tuh apa ya seimbang itu linear gitu, Selaras. 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 Nah kalau startup tuh lebih Kita itu lebih ada scaling lah, eksponensial. Lebih Scalingnya Jadi harus lebih cepat. lu tuh emang costnya gede di awal, tapi ketika lu mau naikin profit tuh nggak selalu itu cost lu tuh nambah tadi linear. Bisa jadi profitnya langsung. Nah kayak perspektif kayak gitu sih. Kalau dulu mungkin kita pas jualan kaos itu nggak akan kepikiran sih kayak gitu. Tapi pas masuk Ongkos Telkom, produksinya bakal ya, tetap, modalnya Iya. tetap, tapi revenue-nya Iya, naik kayak gitu. Kalau digital gitu. Kalau dulu dagang biasa, mungkin sekarang lebih ke dagang digital, lebih banyak ilmu Dagang dari Telkom. digital. Kalau sendiri nih bakal apa ya? Bakal jadi gini. Ke depan kan yang tadi disentil sama Mas Imam, digital gitu. Beberapa tahun ke depan bahkan apalagi ada corona ini, kalau bahasanya bos kita tuh di reset gitu semua dunia. Apalagi dunia bisnis gitu. Kompetensi yang akan dibutuhkan beberapa tahun ke depan bahkan bisa jadi banyak berubah gitu. Bener-bener. Ada tips nggak gimana sih sebenarnya menyiapkan diri kita sebagai kayak kita tuh masih bisa dibutuhin dalam beberapa pekerjaan di masa mendatang, meskipun di perusahaan yang sama ya, tapi di perusahaan kita sendiri bisa jadi bertransformasi gitu. Ini sih tadi kan aku sempat bilang ya, ternyata passion aku digital inovasi. Terus aku sekarang di HC. Ada titik temu sebenarnya bahwa aku selalu nganggap inovator atau semua karyawan ini misalkan inovator ya, atau pembelajar gitu ya. Ketika dia tes ujian atau dia bikin produk bisa jadi gagal. Bisnisnya Telkom bisa jadi gagal, tapi si orang-orang yang sempat berinovasi, sempat mengerjakan dan belajar, itu nggak pernah gagal, dia tetap upgrade. Jadi setiap failure, setiap kegagalan itu selalu ada lesson learn. Paling nggak aku udah pernah melakukan, experience itu nggak bisa di cancel, dan kebiasaan untuk berani berinovasi, mencoba, iterasi, gagal, bangkit lagi. Itu yang aku rasa dunia ini akan berubah sejauh apapun. Kayak tadi misalkan corona semua akan ke reset nih, mulai lagi, beda lagi. Itu seperti seolah-olah dunia ini sempat fail, kita saatnya bangkit lagi. Nah, mental untuk bangkit lagi, mental untuk gimana iterasi kedua kita lakukan, itu yang menurut aku ilmu yang sekarang bisa berlangsung terus lah nanti buat bidang apapun lah. Gimana caranya kita berani nyoba, gagal, kita fail nih ya, fail fast, success faster gitu. Jadi cepet bangkit lagi. Tagline Itu tagline dari siapa juga saya sebenarnya kurang tahu Bapak. Tapi itu kayak Berarti semua selain itu mental tagline. juga, selain ilmu, mental Iya. juga Mental sih. harus ya, nekat gitu. Nekat ya. Nekat. Dan mempelajari apa yang gagal tadi, jadi kita cepet bangkit, cepet kreatif lagi lah ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu sih kalau aku yang kayaknya nanti Kalau menurut Mas penting Imam? banget. Ilmu apa yang Kalau penting? ilmu yang penting ya
tergantung ya orang tadi. Berarti masalah relevansi, apakah kita relevansi saat ini dan relevansi di masa depan. Kalau gue sih ngelihatnya pertama tadi sepakat harus ada lu tuh kayak main game nih, lu dapat badge label lu pengen jadi apa. Nah menurut gue sepakat sih harus punya satu interest. Nah lu dalemin itu. Nah bisa jadi memang terus lu prediksi nih tentang interest lu tuh masa depan tuh butuh apa. Nah lu pelajari itu. Tapi ya tadi Anita ya bisa jadi prediksi lu tuh salah gitu, ilmu itu tuh nggak relevan. Nah tadi istilahnya itu mental, ya udah lu langsung rubah, jangan tenggelam gitu. Wah ini gue udah capek-capek belajar ternyata nggak relevan. Nah itu sih, terus banyak di kita juga terutama teman-teman yang operasionalnya hektik banget. Nah itu kalau bisa sih ya tadi tanggung jawab lu sendiri gitu buat ningkatin tadi badge level lu tuh. Itu tanggung jawab lu buat literasi, buat nyari ilmu tuh. Meskipun ya lu KSTO di ujung apa ya tetap aja lu tetap bertanggung jawab atas diri lu sendiri, harus ningkatin. Ngomongin literasi tadi sama bangun kompetisi, gue ingat banget yang Mas Imam pertama kali datang sini kita nongkrong sama minimal tuh lu harus menyelesaikan 1 buku 1 bulan. Gue ingat banget kata-kata lu yang itu Mas. Dan gue rencananya harusnya ya harusnya semangatnya. Aku lumayan ini loh, wah hebat juga nih tadi ngomongin kantin kan, lu baca buku. Itu baca rencana. Iya karena tadi nyinggung literasi, tapi dari itu gue langsung kayak ya bener juga sih kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, minimal 1 tahun itu gue bisa menghabiskan 12 buku. Tapi dari itu ya gue langsung nyari apa nih yang bisa yang buku yang bisa membangun kompetensi gue gitu. Gue jadi belajar. Nah mungkin teman-teman ya balik lagi, memang perusahaan menyiapkan kita untuk jadi leader, tapi ya balik lagi kompetensi itu tanggung jawab masing-masing orang gitu. Gimana mencari peluang, bagaimana membaca sebanyak-banyaknya untuk mencari ilmu, berkawan, main, nongkrong. Koreksi dikit sih, menurut gue tuh minimal tuh 2 sih, literasi dan koneksi. Nah itu yang banyak lupa tuh orang-orang di ujung tuh seakan sudah terputus dengan orang-orang yang di kahyangan sana. Nah padahal itu networking tuh penting, gak cuma di perusahaan ya. Di sana juga lu misalnya lu penempatan di paling jauh di mana? Buntok misal Buntok. Nah lu tuh tetap harusnya punya kewajiban buat nyari koneksi. Soalnya gue inget sih yang ngomong itu 2 poinnya. Harusnya ya gue tuh bisa minimal 1 bulan 1 buku. Terus gue tuh mikir, gue setahun dulu di Tarakan, gue teman di luar Telkom tuh berapa biji gitu, berapa orang. Nah itu gue tuh ngerasa kita tuh segini-gini aja gitu, ring kita tuh nggak luas. Padahal ya kita misalnya minimal tetangga gitu kenal. Nah pas gue di Tarakan tuh sok sibuk gitu, sok sibuk kerja, lupa bersosialisasi sama tetangga. Sekarang kalau di Balikpapan ada tetangga kenal saya, tetangga kenal. Juga tetanggaan Mas, sekomplek. Yang di luar Telkom ada. Ada sih, cuma itu peningkatannya kayak kemarin gue baru kenal sama, gue beli Vespa di Tarakan tuh buat itu. Jadi ikhtiar gue itu, gue beli Vespa tuh ya pengen Vespa sih, tapi niatnya bukan cuma itu, gue pengen nambah gitu ya, masuk ke komunitas, pengen nambah teman. Di sini nambah 1 dalam 1 tahun berarti. Vespanya bagus Mas. Lagi. Ada tuh di belakang nangkring dulu. Gak dipakai. Warna biru. Gak dipakai. Pakaian. Vespanya udah pensiun. Lagi aktif. Niknam 2 Vespa. Udah pensiun berapa 2 tahun yang lalu nih. Harusnya masa Telkom. Aku tuh pengen nambahin ada satu lagi sebenarnya yang penting untuk tetap survive kalau misalkan dunia berubah tiba-tiba gimana ya. Apokalips, post apokalips. Nah, yang penting itu adalah balik ke purpose kita sih masing-masing. Lu kerja buat apa sih sebenarnya? Lu ada yakin hanya sebatas uang? Cinta, uang itu buat kemana? Oh cinta. Ini tuh dual maknanya. Baik, nah itu sih balik ke purpose. Jadi kenapa sih gue kerja? Apa sih yang gue inginkan? Pengen bermanfaat kah? Pengen bertanggung jawab untuk diri gue sendiri dan keluarga kah? Balik ke situ lagi. Jadi lo akan punya semangat untuk belajar, dan belajar tadi bisa macam-macam, mulai dari baca-baca juga, kemudian praktek juga, bisa juga dari mentor sih. Coba temukan seseorang yang bisa jadi mentor. Nggak harus di kantor ya. Nggak harus di kantor. Kalau di kantor ada, alhamdulillah ya. Aku sendiri ngerasa di kantor ada. Di luar cari seseorang. Kalau konteks aku suami misalkan, dia bisa mentorin aku gimana. Cari suami makanya nah, lo.
Iya. Tapi cari suami. Iya, biar Bukan suami. Gue harus cari suami karena mentor gue ya benar. Makasih loh nih. Carilah sosok mentor yang itu tadi mungkin lo teman-teman Vespa lo bisa jadi mentor lo misalkan. mentor apa? Mentor apa cuma nongkrong doang. Iya. Ada mentor yang mereka bisa memberikan perspektif nggak cuma dari teori tapi pengalaman. Nah, yang dibagi termasuk nonton podcast kayak gini-gini. Ini kan ada pengalaman yang dibagi ya. Pengalaman buruk yang bisa diambil. Pengalaman buruk adalah buruk dan baik loh ini. Tapi benar Iya, nih, benar. gue pernah baca bahwa di umur 20-an itu kita sebenarnya butuh role model. Kita butuh ada yang dicontoh lah untuk ngebangun karakter kita, apalagi di umur 20 ini kayak ini yang ngebangun yang membentuk kita lah ya. Iya, Masih membentuk kita. Jadi kita sangat-sangat butuh role model. 20-an lu udah masih 20-an. 20 lah. Masih 20-an. Tambah 10. Asih gua. Akhir-akhir. Gak usah bawa umur gak enak nih gua. Dia pengen nyombong. Tapi gak ada yang menyambut tadi. Iya. Pel. iya. Ya gitu. Yang paling muda ya. Duh, dia sendiri. Oh, punchline sama sendiri. Lu nunggu ada yang ini dulu, Bang. Enggak. Tapi nggak ada yang mengakui juga kalau dia paling muda. Iya. Sangat terlihat sekali ya paling muda. Terlihat banget gitu ya. Dari wajah, penampilan, ya kan auranya. Aura. Tapi balik lagi. Udah gak usah dibahas yang itu. Tapi Masih bikin ketawa gue. Udah. Lanjut. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya ya kita boleh gitu kuliahnya beda. Tapi balik lagi tadi kalau kata Anita purpose-nya apa sebenarnya? Kita buat bekerja, jangan jadikan bahwa pas kuliah itu beda, pas kerja beda jadi kayak hambatan. Gue nggak mau kerja ini karena bukan gue banget gitu. Ya bisa jadi itu jadi pekerjaan yang lu banget. Ketika lu jalanin, lu tahu input outputnya kemana pekerjaan itu, ya lu jadi bisa suka sama pekerjaannya itu gitu. Meskipun sangat jauh berbeda dengan apa yang lu pelajarin 4-5 tahun pas kuliah. Ya. Dan Itu kalaupun masalah ekspektasi aja sih. Kalaupun ekstrimnya lu nggak suka tuh lu tetap punya kewajiban. Iya. Iya, karena Bisa jadi kan emang rezekinya tadi di situ ya. udah ijab kabul, udah kesepakatan ya udah balik lagi ke situ. Atau enggak ya udah pilihannya 3. Kalau kata teman kita. Siapa ya? Temen kita. Ada teman kita. Pilihannya cuma 3. Cuma 3. Saya Oh iya, gue tahu. Iya. Apa? Ngelawan. Adaptasi. Atau enggak sekalian keluar. keluar gitu dari jangan nyusahin. Ya benar. jangan ngebentuk sistem yang udah bagus itu terus lu masuk lu ngerecokin sistem itu lu jadi Atau cuma berkeluh kesah aja, terus Iya. kerjaan juga nggak selesai, nggak sehat juga buat buat dirinya kan. dan buat si lingkungan sekitarnya tuh unitnya kayak gitu. Wah, kalian Intinya- ada cocok sekali kembali lagi ke HC. Tolong ini saya staff sendirian ini. Kagak punya teman ini manajer banyak. Ada kan banyak manajernya. Banyak manajernya nih. Kan tadi ngomongnya staff. Staff. Kroco. Kroco. Iya. Ya jadi gitu guys. Jadi intinya Jadi sebenarnya jangan menutup diri bahwa dengan kita berbeda background kuliah tuh kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan, ya nggak sih? Benar. Maksudnya banyak kompetensi-kompetensi yang bisa terbangun, banyak kompetensi-kompetensi yang bisa kita pelajari. Baru mungkin beda banget sama apa yang kita pelajarin sama kuliah, tapi ya itu bisa jadi ngebentuk mental kita untuk jadi siap di masa mendatang, apalagi dengan kondisi yang sekarang, khususnya dunia bisnis itu sangat-sangat cepat untuk berubah, apalagi 1 tahun ini aja udah sangat-sangat berubah kan semuanya. Jadi bantuin gue. Ini sih kalau kita performnya bagus, kita ikut dukung perusahaan nyampe tujuannya itu bakal balik lagi ke kita kok. Balik lagi kayak purpose-nya kita sebagai pekerja dan perusahaan itu harus sejalan berarti ya. Benar. Perusahaan kan banyak bantuin kita. Barusan baru kepikiran nih. Iya. Bisa ngebantuin kali. Keinget ini ada ceramahnya Agim. Tadi Gini nih. mulai ceramah ini imam yang tidak banyak Jadi- diketahui orang ya. Mas itu tuh kalau nggak menyentuh spiritual tuh kurang. Spiritual. Bukan imam. kurang. Bukan imam. Jadi
kalau menurut beliau tuh kita tuh hidup tuh kayak berjalan di malam hari naik mobil gitu. Kita tuh penerangan kita terbatas, kita bisa ngelihat ke depan tapi terbatas. Ya udah kita jalanin aja, kita bisa mentok, nanti bisa capek tapi kita nggak tahu kalau mentok ya lu cepat balik lagi. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi gua pasti di depan tuh bakal kayak gitu tuh. Kayaknya nggak ada sih. Ada nggak sih? Itu yang apa? Yang pasti hanya ketidakpastian itu Oh, sendiri. Itu Telkom. Masa sih enggak? Oh, bukan ya? Bukan itu. Ya mah. intinya mah ya jalanin aja dulu. Nanti kalau lu yang penting bertanggung jawab, lu kalaupun ngambil keputusan lu tahu resikonya. Tadi misalnya lu keluar lu lawan, intinya satu sih, lu terserah lu mau gimana tapi lu tanggung jawab atas keputusan lu. Betul. Setuju. Jadi ya itu banyak banget obrolan yang menarik hari ini ya dari Kayaknya kita bisa abis ini bisa lanjut lagi ngomongin masalah idealisme ya. next episode kali ya. Gue udah dikasih tema itu, gue nyari riset, gue langsung Oh cocok berarti. Cocok abis ini. enggak. Kita siapin. Tolong Anda belajar idealisme, abis ini kita bikin lagi podcastnya ya. Enggak. Udah malas, udah Bayaran malas. berapa lu dipanggil lagi? Enggak ada. Pahala. Lo bukan hak Anda bagi-bagi pahala tuh, itu urusan Tuhan. Ini kayak Gimana? Gimana? sensor. Bahaya. Nyenggol. Jadi terima kasih banget nih Anita dan Mas Imam hari Ya, ini. sama-sama. Enggak lo gak masuk hitungan. Kalian kan juga narasumber di sesi ini, cocok soalnya. Nah nanti dibalik ya. Apa Kita tuh? yang nanya, Wah, saya sih suka sih kalau lu gitu. pengen jadi narasumber kan? Iya dia doang, kalau aku sih enggak, karena Oh. aku kan MC kan, host kan. Emang dia tadi kayak udah lah gue jadi ini juga narasumber aja. Menggali nanti aib MC-nya. gitu nanti temanya. Oke, sekali lagi terima kasih nih Anita dan Mas Imam. Iya. Jadi guys, Sama-sama. ya guys, jadi itu dia perbincangan dengan Mas Imam dan Mbak Anita mengenai dinamika dalam bekerja, yaitu berbeda antara jurusan kuliah dengan unit bekerjanya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Imam dan Mbak Anita. Sampai ketemu di Grid Pod selanjutnya. Dadah. Ya, terima kasih udah diundang. 1, 2, 3. Lu cuti? Iya.